kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat, Kapolda kalau nggak salah. Tapi dimutasi juga, karena orang jujur itu banyak musuhnya. Hola netizen yang tercinta, Susno Duaji kembali mengeluarkan pernyataan menohok terkait kerumitan yang terjadi dalam pengusutan kasus Bina Cirebon. Kali ini Susno Duaji menyebut soal hakim yang telah mengadili memutuskan perkara kasus Bina Cirebon pada 2016 lalu. Ia mengatakan bahwa hakim yang seperti itu harus lenyap dari Indonesia lantaran tidak layak menjadi wakil Tuhan. Karena menurutnya alih-alih mengadili dengan benar, hakim itu malah keblinger alias sesat. Susno Duaji menilai tidak dibukanya alat bukti di pengadilan tahun 2016 merupakan hal yang janggal. Bahkan ia tidak habis pikir bagaimana bisa ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota bisa dengan berani memvonis sedemikian luar biasanya para terpidana tanpa didukung alat bukti forensik. Pasalnya hakim semacam ini bisa berbahaya ketika mengadili sebuah kasus. Selain itu, Susno Duaji juga meminta agar ketua majelis hakim, 2 anggota hakim, hakim banding hingga hakim kasasi 2016 bertanggung jawab dengan kasus yang banyak kejanggalan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebentar lagi juga paling hakimnya dibilang dapat amplop kalau memutuskan memenangkan pihak termohon. Saya yakin betul, karena kebencian itu akan selalu tertanam apabila hasilnya tidak sesuai. Bukan demi keadilan, tapi memang udah benci. Saya lihat aja coba besok hari Senin, paling hakimnya nanti banyak yang bilang udah dapat amplop. Aneh bin ajaib. Selama proses sidang gugatan pra-peradilan ini dilakukan, ya cukup fair, cukup tertib dalam menjalankan proses persidangan, tidak berat sebelah, ya cukup seimbang, tidak ada hal-hal yang menyimpang, tidak ada hal-hal yang membuat keraguan. Mudah-mudahan saja apa yang disimpulkan, apa yang nanti akan diputuskan sesuai dengan faktualnya. Ya, kebaikan untuk Indonesia bukan kebaikan untuk 1 atau 2 pihak, karena rasanya kita semua butuh keadilan terkait apa yang diajukan. Bila benar, katakan benar. Bila salah, katakan salah. Ya, cukup fair. Namun, aku hanya ingin mengingatkan, bila gugatan pra-peradilan tersebut diterima, itu bukan berarti semua selesai. Karena mungkin saja pihak-pihak terkait akan mengeluarkan sprindik baru. Itu harus juga dipertimbangkan. Namun apabila gugatan pra-peradilan tersebut ternyata ditolak, itu pun bukan berarti dunia ini berakhir. Ingat, masih ada perjuangan selanjutnya yang harus dijalani, yaitu sidang pokok perkara. Dan itu harus dimanfaatkan dengan baik, karena itu adalah ujian yang sesungguhnya. Ya, itu adalah ujian yang sesungguhnya. Maka apapun hasilnya, baik sidang gugatan tersebut diterima ataupun sidang gugatan itu pun ditolak, sama-sama memiliki konsekuensi dan impact yang harus dipersiapkan. Maka apapun hasilnya, patut disyukuri dan patut juga kita perhatikan dengan cermat. Saya sependapat dengan Mamang. Ya, inilah ya salah satu pejuang di Jawa Barat ketika 2009. Ya, kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat, Kapolda kalau nggak salah. Ya, tapi dimutasi juga, karena orang jujur itu banyak banyak musuhnya. Orang bersih dari hukum, istilahnya ingin membersihkan penegakan hukum dengan adil-adilnya itu ya, banyak musuhnya. Ini salah satu Mamang Susno ya. Mamang Susno itu salah satunya. Dulu beliau bertugas di Polda Jawa Barat 2009 ya, 2009 lalu. Kemudian beliau mengangkat yang namanya kasus pesantren apa itu yang kemarin lagi geger itu. Nah, nggak perlu saya sebut mungkin ya. Jadi dimutasilah ya kan. Nah, kemudian 2013 ada juga pembinihan masalah Nazarudin Zulkarnain pada waktu itu. Nah, untuk mencari tumbal ya orang jujur ini, ya mencari tumbal orang jujur ini masalah pembinihan anak putra Raja Wali ya Citra, yaitu Nazarudin Zulkarnain kala itu ya, maka dicarikanlah
beliau ini agar terjerat hukum, yaitu korupsi, jauh dari yang namanya kasus pemilihannya ya. Satu lagi Bapak Antasari Ashari yang ditumbalkan. Beliau berdua adalah tumbal dari hukum zamannya SBY itu ya. Jadi beginilah bro, kalau orang jujur itu banyak musuhnya ya, karena analisis beliau itu tepat, sama seperti saya ya kan. Jadi ketika 2009 lalu Polda udah daerah Jawa Barat ini udah mencium karakter Mamang Susno ya, Mamang Susno 2G ya. Jadi begitulah bro, harus bagaimana caranya agar beliau itu dimutasi dari Jawa Barat, seperti itu. Kalian belum tahu kan cerita itu kan, ini salah satu orang yang mantan Bareskrim ya dulunya ya. Jadi inilah contoh hukum. Kalau ada orang analisisnya tepat dan orang ini mengangkat kejujuran, itu banyak musuhnya, terutama di kalangan mafia, kalangan narkocek, ya, kalangan judai ya. Jadi begitu bro. Ya judai ya gimana nggak marah? Orang dibiarkan sama ininya kok, sama oknum itu. Ya kan, ini salah satu orang korban dari pemilihan yang namanya tumbal ya, tumbal dari pemilihan putra Raja Wali Citra, yaitu Nazaruddin Zulkarnain ya. Jadi asal tahu kalian 2013 lalu selesai enggak itu ya. Seperti itulah contohnya ya, contoh yang namanya kasus Vina ini. Cari tumbal sana sini muter aja sana sini ya. Siapa yang mirip tangkap, siapa yang mirip tangkap ya, seperti itu ya kan. Dulu Antasari yang kasihan ya, sampai pendamping orangnya Golep itu ya dibilang itu simpanannya kan, Novi kalau nggak salah, siapa itu namanya. Nah itu jadi seperti itulah bro ya. Jadi tentang kasus-kasus hukum, kalau Putri itu masih di mana dulu, masih dugem. Saya tuh udah mengangkat kasus-kasus ini tentang putra Raja Wali Citra ini ya kan, tapi belum spiral sekarang ya kan. Masih minimnya dulu TikTok ya kan, Twitter. Nah itu ya, kita bermain di Twitter, bermain di yang namanya Instagram dulu ya. Instagram itu aja udah 14 kesini ya, 2015 kesini, 2014 baru marak. Nah jadi 2016 itu mulai ada TikTok ya kan, mulai ada TikTok di akhir 2016 itu. Jadi itulah bro, ini salah satu contoh ya, beliau korban dari kasus yang namanya Nazaruddin Zulkarnain, putra Raja Wali Citra kala itu ya. Tapi sudah dimaafkan sih sama beliau, tapi beliau tetap semangat ya untuk penegakan, selalu dipanggil dan diundang. Analisis beliau juga sama seperti saya ya kan, sama kan, nggak jauh kan bedanya sama saya, walaupun saya tidak ada kapasitas kata Putri ya. Nah ini salah satu ya, salah tidak tidak ada unsur ini mengaju ke perpolitikan ya. Jadi ini salah satunya, orang-orang jujur itu korban dari pembinihan juga ya. Ini salah satu ya, Mamang Susno 2G ya, Wong Plembang. Jadi adapun yang saat ini kasus Vina yang membuat geger ini ya, salah satunya kita ya berbicara speak up itu ya. Kenapa? Karena kita tahu ini permainan ya, dari awal, dari sinilah, dari kasus yang namanya cicak lawan buaya ya, cicak lawan buaya dulu ya. Kalau kalian mau tahu kenapa beratnya hukum di Indonesia, manipulasinya ini masih banyak ya. Turun ke zamannya era kepemerintahan Bapak Jokowi malah tambah parah seperti itu kan. Jadi nggak usah marah kalian kalau singgung-singgung, saya singgung ya. Di kepemerintahan Bapak Jokowi banyak undang-undang yang segera dirubah, banyak undang-undang pasal-pasal yang dirubah mendadak ya. Kemudian ini nggak usah tersinggung kalian, itu memang kenyataan bro ya. Ini salah satu salah satu dulu saya juga belain loh kok apa-apa yang disalahkan Jokowi kan. Nah tentang kata Ajeng Cio 16 waktu itu tentang orang korupsi itu selalu dikasih remisi, selalu didiskon katanya kan. Saya jawab yang mendelete undang-undang tahun 2012 tentang pencekatan masalah koruptor
korupsi itu bosnya sendiri SBY, itu kan. Jadi harus kalian, bagi yang paham saya ya, katanya baru muncul itu ya, harus menyimak kembali. Konten saya juga masih banyak kok berkeliaran di akun-akun terbanned itu, masuk ke yang namanya snack video ya secara otomatis. Jadi ada juga orang yang membajak akun saya pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu ya, orang jujur itu banyak musuhnya. Salah satu contoh Mamang Susno Duaji ini, yaitu korban peminihan juga, tumbal dari peminihan Nazarudin Zulkarnain kala itu ya. Jadi ada orang kayaknya mendidih banget gitu loh dengan ucapan saya itu. Ya saya apa adanya orangnya. Kalau kata saya makanya jangan sekali-kali kamu menyenggol saya. Dalam kasus Pina ini saya membuka ingin keadilan, ya kan, ingin keadilan. Jadi untuk orang yang saya sayangi, saya butuh keadilan juga ya. Saya sayang dengan rakyat Indonesia karena ketidakadilan hukum yang banyak dimanipulasi ya. Kita ngelebihin zaman Orba dulu. Kalau zaman Orba dulu bedanya ada yang orang melaporkan, yang melaporkan itulah yang dipenjara. Sama-sama seperti sekarang, ya kan? Sama sekarang, beda kostum aja, ya kan? Nah, jadi inilah bro, ya siapa yang tahu dengan Mamang Susno Duaji, ya ini orangnya yang mantan Bareskrim. Dulu saya ingat kembali, beliau ditugaskan di Polda Jawa Barat tahun 2009 tapi dimutasi, entah apa penyebabnya. Kalau nggak salah saya dulu ya, beliau itu mengusuti tentang aliran sesat, masalah LDI ya, masalah LDII ya di pesantren Al-Tun ya itu dulu. Nah, maka dimutasi lah beliau. Jadi makanya saya tuh tahu semua. Jadi nggak perlu saya pakai catatan seperti pengacara ya, begini harus dicatat biar ntar kalau ingat orang membahas ini baru dibuka dibaca lagi. Di tengkorak kepala saya inilah saya nyimpan peristiwa-peristiwa ya. Jadi begitu, seumur hidup saya nggak bakal lupa ya. Jadi di sini saya nyimpannya, nggak perlu pakai buku sekian jilid itu ya. Jadi tahu. Makanya ini salah satu Mamang Susno Duaji korban dari masalah kasus Nazarudin Zulkarnain ya. Itu semangat terus, kita butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak hanya Vina saja.